Gubernur terkait dengan musibah bencana ini, apakah catatan dari Pemprov merata juga Pak di seluruh Papua Barat Daya Pak? Ya, jadi yang pertama tadi kita langsung ke lapangannya setelah mendapatkan informasi bahwa ada banjir dan di beberapa titik di kota Sorong. Maka saya berkoordinasi dengan Pak Wali dan juga teman-teman SKPD terkait di Pemprov untuk langsung lihat ke lapangan. Jadi kita tadi pergi ke PLN itu, kemudian di Posko masuk dan beberapa titik yang lain. Kita tidak hanya bicara, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama untuk penanganan dan terutama dampak yang diakibatkan dari banjir yang terjadi sejak kemarin sampai hari ini gitu ya. Enggak ya, kami bantu 500 juta itu untuk penanganan daruratnya. Ya, jadi beberapa hari ke depan kita harapkan penanganannya bisa segera dilakukan mulai dari saat ini sampai beberapa hari ke depan. Termasuk juga pasti bagaimana tadi Pak Wali sampaikan ada banjir tapi ada dampaknya. Banjir mengakibatkan tadi jalan-jalan banyak material sampah yang ada di jalan-jalan itu harus segera dibersihkan. Tetapi juga yang kedua adalah kebutuhan masyarakat yang mendesak. Itu Pak Wali perangkat yang akan data, kemudian dari memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kita kan tidak bisa hanya bicara jangka pendek itu saja. Kita perlu bicara jangka menengahnya. Bagaimana penanganannya supaya tidak setiap saat yang musim hujan banjir terus gitu. Jadi rakyat lihat seakan-akan pemerintah tidak sungguh-sungguh. Ya, tadi di jalan-jalan yang kita lihat mereka melakukannya. Kita lihat ini tiap tahun terjadi seperti ini. Makanya saya juga mengajak pemerintah kota untuk kita memikirkan lagi jangka menengahnya. Tadi ada yang sudah kita tinjau, misalnya kampung di situ ya, itu kalinya itu sangat sempit, kemudian perumahan itu sudah ada di bantaran kali, ya, sudah mepet dengan kali, tidak ada jalan inspeksi. Kayak begini harus ditindaklanjuti, harus diambil alternatif gimana caranya ya, mengkomunikasikan dengan masyarakat supaya alur jalan air itu tidak terganggu. Ya. Apalagi tadi kita lihat juga kan terlalu berliku-liku. Ya, kalinya itu berliku-liku, belok-belok, jadi pasti itu mengakibatkan lebih peluang banjir yang lebih besar daripada kalau dia cepat. Ya, itu jadi dalam waktu dekat ini tim saya, teman-teman tim SKPD terkait dengan timnya Pak Wali akan bertemu untuk mendesain itu. Ya, kita harapkan tahun ini jangka menengahnya itu harus sudah kita lakukan juga. Ya, kita siap membackup nanti dalam program kita ketika perubahan nanti. Yang penting jelas kita mendapatkan data, informasi dari teman-teman yang akan lihat ke lapangan sehingga untuk perubahan nanti kita sudah programkan itu apa yang harus kita kerjakan supaya mengurangi dampak banjir dan dampak banjir ini. Tapi jangka panjang itu juga perlu dipikirkan sampai 5 tahun ke depan ini semua harus kita desain sistem drainasenya. Kemudian kita juga harus menertibkan juga ada yang harus lebih tegas lagi kita untuk penertiban terhadap perumahan yang ada di jalur hijau dan sebenarnya tidak boleh dibangun perumahan, tapi masih ada banyak perumahan. Ini juga harus ditertibkan jangka panjangnya. Jadi ada sistem drainase yang bagus. Ya, kemudian juga kita tadi memikirkan bagaimana supaya air itu bisa cepat sampai ke laut ya, dengan sistem mekanisasi dan kemudian sistem penggunaan teknologi yang terkini begitu ya. Tadi kan di Kampung Bugis itu kan ibarat kalau kita bilang seperti wajan gitu. Ya, jadi pasti airnya akan terjalan di tengah. Nah, ini ya harus dipikirkan juga.
kita tidak harus kasih runtuh itu gunung yang sebelah sana sebelah sini, kan kita bisa pakai teknologi di bawah itu yang bisa memberikan ruang untuk airnya mengalir lebih leluasa ya. Itu kira-kira yang kita lakukan sehingga nanti saya dan Pak Wali Kota ya tahun ini kita harapkan selain tadi hari ini daruratnya, kemudian nanti di perubahan kita sudah mulai tangani apa yang harus segera kita tangani ya. Tapi di perubahan ini juga saya harap sudah ada desain besar ya, master plan itu bagaimana menakar drainase ya, di kota Sorong ini sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya, supaya ke depan tidak ada banjir lagi ya. Ini kan sudah teknologi, sudah kita punya ahli-ahli sudah banyak. Kalau tidak mampu di sini, kita bisa letakkan ahli-ahli dari berbagai tempat ya. Sementara seperti yang di Belanda sana orang kok sudah bisa hidup semua di bawah air ya. Masa kita di sini bisa hanya sekedar bikin drainase, sekedar bikin kanal-kanal ya, kalau perlu bikin danau-danau untuk menampung air, itu banyak cara ya. Nanti dengan teman-teman dari SLB ya, balai wilayah sungai ya, kita ajak bersama-sama sehingga jelas apa yang menjadi tanggung jawabnya pusat, apa yang menjadi tanggung jawabnya provinsi, apa yang menjadi tanggung jawabnya kota ya. Intinya satu, jangan sendiri-sendiri. Kita harus sinergi, kita harus kolaborasi, baru ada kekuatan. Kalau lari jalan sendiri tidak kuat ya, karena kalau lari punya keterbatasan. Sama juga kalau provinsi jalan sendiri tidak kuat juga ya. Makanya kita nanti sudah ada 3 kekuatan ya, yaitu BWS, teman-teman dari balai sungai, wilayah sungai, PU, kemudian kita di provinsi, dan juga Pak Wali dan teman-teman di kota Sorong ya. Pak, dengan intensitas curah hujan yang masih tinggi, apakah perlu penetapan status waspada, awas ataupun siaga dari Papua Barat Daya? Opininya Pak Wali nanti ya. Jadi makanya setelah data-data itu ada ya, kemudian nanti Pak Wali akan menetapkan apakah ini memang perlu kita menetapkan itu ada aturannya ya. Untuk menetapkan itu ada aturannya, ada kriterianya yang harus dipenuhi, dan kalau memang itu harus sudah memenuhi kriteria ya kita harus lakukan itu ya. Tapi yang jelas sekarang ada tanggap darurat yang harus dilakukan ya. Tadi untuk siapa tahu, mudah-mudahan tidak ada korban, kita belum tahu, datanya belum sedang dilakukan. Tapi juga yang terpenting harus gerakan cepat ya. Tidak bisa lama-lama karena rakyat kita sudah menunggu, mereka mau pelayanan cepat ya. Jadi kan itu kenapa hari ini juga tadi kita lihat di Selassie kita juga gerakan cepat menyediakan dana ya, administrasinya semua, dan bahkan sekarang sudah dalam proses pemindahan buku masuk ke kota ya, jadi rekeningnya kota ya. Ini sebenarnya kita ingin menunjukkan bahwa pemerintah harus cepat-cepat gitu ya, jangan datang lihat hari ini nanti minggu depan nanti kita kasih uangnya, nanti sambil uangnya juga minggu depan baru nanti bahas ya. Tadi Pak Wali sudah bilang siang ini terima uang, sore ini sudah bahas ya, itu yang bagus ya. Kalau siang terima nanti tunggu hari Senin, kali ini hari Jumat ya. Kalau dalam situasi begini tidak pakai hari ya, pemerintah itu tidak pernah berhenti ya. Pemerintah harus ada biar hari Minggu kah, hari Senin kah, kalau dibutuhkan 24 jam pemerintah harus siap. Terakhir Pak Gub, daerah lain belum ada laporan berarti ya Pak? Iya, sampai saat ini belum ada laporan ya, dari daerah lain. Saya juga tadi kontak beberapa bupati ya, ternyata aman-aman ya. Saya cek di Tamro yang tadi di sini itu aman, terus Tamro memang aman terus. Kayak mungkin gunung ya, jadi dan belum banyak bangunan liar. Kita di sini kan banyak bangunan liar, jadi artinya tidak tertib ya, liarnya itu mungkin dia punya IMB, tapi kita keluarkan IMB ya, tanpa memperhatikan aspek-aspek pendukung ya. Oke ya. Atas nama pemerintah Kota Sorong menyampaikan terima kasih atas kerjasama berkolaborasi dengan pemerintah Kota Sorong dan rangka menangani banjir dampak banjir. Terima kasih.
berapa banyak kerugian dan juga korban dari banjir yang ada di Kota Sorong, Pak? Ya baik, terkait dengan banjir hari ini, saya baru saja bersama mendampingi Bapak Gubernur, kami turun ke beberapa titik, beberapa lokasi yang terkena banjir atau terkena dampak banjir, seperti di PLTD. Kemudian saya mendampingi Bapak Gubernur jalan Sungai Maruni sampai ke Kampung Bugis, dan memang di sana memang cukup parah dan perlu dari pemerintah Kota Sorong, tapi juga pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Untuk data, tim kami hari ini baru beberapa saat ini mereka sudah mendata. Jadi ketika ada data, maka kami bisa melaporkan kepada teman-teman wartawan bahwa daerah-daerah yang terkena dampak ini datanya sekian. Ada data dulu baru kami melakukan bantuan atau solusi mengenai dampak dari banjir. Jadi ada dua hal, banjir dan dampaknya. Dampak dari banjir itu kepada warga, ini yang kami perlu tangani dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pak, dengan bantuan yang diberikan, titik-titik yang ini sudah berapa banyak, Pak, yang diidentifikasi? Apakah menyeluruh rata di Kota Sorong, Pak? Tidak semua di Sorong ini menyeluruh, tapi ada titik-titik tertentu. Ya, daerah sekitar PLTD sampai dengan kilo 12 dan masuk ke kilo 10 masuk, ya, itu saja yang terkena. Kalau daerah-daerah lain ada tapi sebentar saja. Tetap identifikasi juga ya, Pak, ya? Nanti kita identifikasi. Pak Wali, dengan bantuan dari Pemprov sendiri, selanjutnya nanti apa yang diupayakan untuk menuntaskan banjir Kota Sorong nih, Pak? Ya, pertama saya atas nama pemerintah Kota Sorong dan juga warga masyarakat Kota Sorong menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya yang hari ini dengan sigap membantu kami dana sebesar 500 juta rupiah. Dana ini nanti sebentar kami rapatkan kebutuhan yang mendadak yang bisa kami tangani, ya itu yang kami bisa gunakan untuk situasi yang darurat saat ini. Ya. Untuk Kota Sorong sendiri, Pak, apakah ada dana yang juga dikucurkan nanti selain dari imbangan dari Pak Gubernur? Ya, kami sendiri siap juga untuk sebentar selesai ini kami langsung rapat. Jam 2:30 kami rapat. Seluruh pimpinan OPD saya kumpul sampai dengan distrik dan lurah yang terkena dampak untuk kami bahas langkah-langkah apa yang kami lakukan untuk menangani banjir hari ini. Pak Wali, banjir ini kan baru Kebutuhan yang terjadi. paling mendesak apa Pak saat ini dibutuhkan oleh masyarakat sendiri? Ya, kami saat ini kan memang kita belum data kebutuhan dari warga. Mereka butuh apa? Ini tim kami sementara bergerak untuk melihat kebutuhan mereka. Kita tidak bisa bantu begitu saja, tapi apa yang menjadi kebutuhan mereka itu yang kita bantu. Ya. Misalnya mungkin kita drop bahan makan atau obat-obatan dari kebutuhan mereka yang kita bisa bantu. Saya kira begitu. Terima kasih.